Bab 78-79. Sakit hati gadis CEO. Sudah 3 hari berlalu semenjak kejadian Davin dan Bella tidur dalam satu kamar. Siang malam Davin berusaha mencari bukti, tapi nihil, ia tak menemukan apapun. Ia sudah merasa putus asa saat tidak mendapatkan apa-apa. Keluarga kedua belah pihak sudah tahu mengenai masalah ini, karena Irene sudah menceritakan yang sebenarnya terjadi, dan kedua keluarga itu hanya mengikuti rencana Irene. Bella, dia sedang menikmati menunggu momen di mana dia akan menjadi orang kaya, tidak tahu bahwa itu adalah kehancuran dirinya. Malam hari semua orang sudah berkumpul, keluarga Davin dan Irene juga terbang ke Paris tinggal di mansion Irene. Di ruang tamu, sidang eksekusi berlangsung. Irene duduk di sofa single, Davin dan Bella di sofa yang sama. Dua keluarga duduk di sofa yang sama juga, sedangkan dua asisten berdiri berdampingan. Jadi sekarang bagaimana? Sudah 3 hari berlalu, tanya Irene menatap tajam Bella dan Davin secara bergantian. Saya siap mempertanggungjawabkan, ucap Davin pasrah. Yes, berhasil, batin Bella tersenyum senang. Tertawalah sepuasnya sebelum kamu hancur, batin Irene menyeringai. Bagus, berarti hubungan kita sampai di sini saja, ucap Irene menatap Davin dan hanya mengangguk pasrah. Baik, hari ini juga kalian akan menikah. Asisten L, panggilkan penghulu sekarang, ucap Irene menyuruh asisten L. Asisten L yang mendapat kode Irene, lalu ia memanggil penghulu itu sambil menggeret lengan asisten Ken. Ikut aku, bisik asisten L menarik lengan asisten Ken. Kenapa aku ditarik? Kan cuma satu orang aja, tanya asisten Ken heran. Diam, ketus asisten L. Mereka melangkah sampailah di sebuah kamar tamu, lalu asisten membuka pintu itu. Ceklek. Di dalam kamar itu ternyata ada beberapa pria, yang berpenampilan seperti orang yang akan mengadakan pernikahan. Asisten Ken yang melihatnya pun semakin bingung, ia hanya mengikuti langkah asisten Ei yang kembali menghampiri Irene. Semuanya sudah siap Nona, ucap asisten L. Baik, kalian tunjuk pada pria yang asisten L bawa. Duduk di sana, ucap Irene menunjuk sebuah kursi. Sebelum mengadakan ijab kabul, aku akan perkenalkan mereka dahulu, jelas Irene. Tak perlu perkenalkan, langsung saja kita mulai nikahnya, ucap Bella dengan cepat. Wow, sudah tidak sabar jadi Nyonya Davin ya, cek, ucap Irene tersenyum sinis. Bukan begitu, ucap Bella harap-harap cemas. Gak bisa jawabkan, makanya diam, tegas Irene. Kenalkan pria sebelah kiri namanya Pak Sam, sebelahnya namanya Pak Anton dan yang terakhir namanya Pak Mac, ucap Irene. Dulunya mereka ini adalah seorang pengusaha terkenal, itu dulu sebelum ada seorang penggoda yang menghabiskan uangnya, jelas Irene menekankan kata penggoda sambil menatap Bella. Bella yang ditatap Irene menjadi gemetar, ditambah lagi 3 pria yang Irene kenalkan tadi. Dan sekarang hanya menjadi penghulu bohongan saja, dan karena kalian akan menikah aku kasih kalian hadiah. Sebagai hadiah atas pernikahan kalian aku kasih kalian sebuah tontonan yang menarik, ucap Irene tersenyum penuh arti. Semua orang dalam hati mereka bertanya-tanya. Lalu asisten L memerintahkan para pelayan untuk menjadikan ruangan itu menjadi gelap. Tak lupa pula asisten L diam-diam menyuruh salah satu bodyguard Irene berdiri di belakang Bella, takutnya nanti dia berusaha kabur. Lihatlah, ucap Irene menunjuk sebuah proyektor yang besar di depan mereka semua. Semua orang terkejut apa yang mereka lihat. Rekaman itu menayangkan mulai saat Bella mengambil obat, sampai ia masuk di dalam kamar Davin. Setelah rekaman itu selesai, ruangan yang tadinya gelap kini menjadi terang kembali.
Bagaimana apa tontonan dariku menarik, ucap Irene tersenyum. Ternyata kau yang menjebakku, bentak Davin menatap tajam Bella sambil berdiri di depannya. Bohong, itu semua bohong, rekaman itu sudah diedit olehnya, teriak Bella menunjuk Irene. Benarkah? Lalu siapa tiga pria itu? Ucap Irene menunjuk tiga pria tadi. Mana aku tahu? Aku tidak kenal mereka, elak Bella. Oh ya, kamu tidak kenal dengan kita Bella, setelah kau kuras habis uangku sampai tak tersisa, ucap pria bernama Anton itu. Jangan mengada-ada kamu, aku bahkan tak kenal denganmu, sarkas Bella dengan gugup. Baik, jika kau masih mengelak, ucap Irene dingin, lalu ia menyuruh asisten L membacakan data Bella. Setelah asisten L selesai membaca, semua orang mulai berbisik-bisik. Tidak menyangka ya kalau dia mendapatkan uang menghalalkan segala cara. Dasar pelakor. Wanita umur 4-an. Ucapan para pelayan terngiang-ngiang di telinga Bella. Ia merasakan jika semua sudah tidak aman. Ia pun berencana untuk kabur, tapi itu semua sudah terbaca oleh bodyguard Irene, yang berada di belakang Bella. Lepas, bentak Bella pada bodyguard Irene, namun bodyguard Irene hanya diam. Davin yang sedari tadi menahan amarahnya kini ia berdiri menatap mamanya. Maafin Davin ma, ucap Davin lalu berjalan menuju Bella. Sampai di depan Bella ia mengangkat tangannya lalu. Plak. Suara tamparan keras memenuhi ruangan itu. Bahkan pipi Bella yang tadinya mulus kini sudah terdapat tato dari mimin cap 5 jari. Itu buatmu sudah menjebakku, beruntung kau adalah wanita jadi hanya bisa menamparkanmu. Tapi jika kau laki-laki sudah dipastikan kau habis di tanganku, bentak Davin menunjuk wajah Bella lalu ia kembali pada tempat duduknya. Bella saat ini merasakan marah, malu, dan kesal. Ia memegang pipinya yang terasa sakit akibat tamparan dari Davin. Irene bangun dari duduknya menghampiri Bella. Ia mengecekram wajah Bella dengan kasar. Dengar baik-baik, aku bukan orang bodoh yang bisa kau tipu, dan satu lagi aku tak akan melepaskan orang sudah berani merebut apa sudah menjadi milikku. Ingat itu, ucap Irene penuh penekanan lalu ia melepaskan cengkraman itu dengan kasar. Bawa dia ke kantor polisi, tita Irene. Kalian bertiga ikutlah dia ke kantor polisi untuk menjadi saksi, tunjuknya pada pria tadi. Baik, terima kasih Nona, ucap tiga pria itu. Irene hanya mengangguk lalu mereka berlima pergi meninggalkan ruang tamu. Dengar kalian semua, jangan ada yang berniat untuk menjatuhkanku. Jika aku tahu maka bersiap-siaplah kalian menerima hukuman, tegas Irene menatap pelayan satu persatu. Baik Nona, ucap mereka serentak. Sekarang kalian bubar, dan tolong bereskan itu semua, menunjuk proyektor. Dan buatkan minum untuk keluargaku, ucap Irene. Baik Nona, ucap para pelayan lalu mereka membubarkan, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Irene, sepeninggalnya para pelayan. Davin mulai menghampiri Irene duduk di sampingnya. Bab 79. Setelah mereka bubar Davin mendekat ke arah Irene berjalan dengan mata yang menyala seperti lampu kota. Irene, panggil Davin tersenyum kesal. Apa? Jawab Irene sambil memakan cemilan, yang baru diletakkan oleh pelayan. Jadi, selama ini kau sudah tahu niat jahatnya, tanya Davin kesal. Iya, singkat Irene dengan wajah tanpa dosanya. Davin tersenyum kesal lalu ia mengalihkan penglihatannya ke arah duo asisten. Kalian tahu rencana Irene? Tanya Davin penuh penekanan. Duo asisten bergidik ngeri, asisten L mengangguk sedangkan asisten Ken menggeleng. Lalu Davin mengalihkan perhatiannya kepada dua keluarga, yang sedang menikmati cemilan yang ada di depannya.
Dan kalian semua juga sudah tahu rencana Irene, ucap Davin menatap tajam keluarga itu dengan bergantian. Keluarga itu yang ditatap hanya mengangguk sambil menikmati cemilannya. Kenapa kalian semua tidak bilang padaku? Tanya Davin dengan kesalnya. Udahlah Davin, yang penting kan dia sudah tidak ganggu kamu lagi, ucap Mama Davin santai. Iya nak Davin, yang penting kamu gak jadi nikah sama dia, ucap Mama Andini membenarkan ucapan Mama Davin. Dan yang penting kakak masih bisa nikah sama kakak Ren-Ren, ucap ayah menarik turunkan alisnya. Cek, tapi Davin sampai frustasi saat enggak bisa nemuin bukti. Bagaimana kalau Davin beneran kalau nikah sama dia, kesal Davin menjambak rambutnya. Bagus dong, ucap mereka serentak. Mendengar perkataan mereka semua, sontak mulut Davin menganga lebar, yang benar saja batinnya. Cek terserah, decak Davin kesal lalu meninggalkan mereka semua. Keesokan pagi harinya sinar matahari menghangatkan cuaca di kota Paris, yang sedang mengalami musim dingin. Irene masih bergelut dengan selimut tebalnya, apalagi ditambah sinar matahari yang menambah kehangatan kamar Irene. Tak lama tidurnya terusik dikala terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Iya, teriak Irene dari dalam. Lalu ia bangun dari tidurnya dengan langkah gontai ia membuka pintu. Maaf Nona, Anda sudah ditunggu semua di meja makan, ucap Nina. 15 menit lagi aku turun, ucap Irene. Baik Nona, ucap Nina lalu ia turun ke bawah menyampaikan pesan Irene. 15 menit kemudian Irene sudah membersihkan diri, lalu ia turun ke bawah di mana anggota keluarganya sudah berkumpul sejak 15 menit yang lalu. Pagi semua, sapa Irene. Pagi, ucap mereka serentak. Kalian jadi pulang hari ini? Tanya Irene. Iya, Papa nggak bisa tinggalin perusahaan lama-lama, jelas Mama Davin. Ayah juga harus kuliah Kak, lusa ayah ada tes, saut ayah. Irene mangguk-mangguk, Davin sedari tadi hanya diam tak menimpali apapun karena ia masih kesal saat kejadian kemarin. Lalu mereka mulai untuk sarapan dengan tenang tak ada obrolan sama sekali. Setelah sarapan mereka semua bersiap-siap untuk berangkat ke bandara. Setelah semua sudah beres, semua berangkat ke bandara, diantar oleh Irene dan Davin, sedangkan duo asisten sedang bekerja di mansion. Beberapa menit mereka sudah sampai di Bandara Paris Charles de Gaulle. Mama sama ayah hati-hati ya, ucap Irene bergantian memeluk mereka, lalu ia beralih ke calon mertua Irene. Mama papa juga hati-hati ya, ucap Irene juga bergantian memeluk mereka. Iya sayang, ucap mama menimpali sedangkan papa Davin hanya mangguk-mangguk. Davin juga diam hanya memberikan pelukan pada mereka, lalu mereka masuk ke dalam pesawat, karena sudah ada pemberitahuan untuk segera masuk ke pesawat. Setelah mereka masuk ke dalam, Irene menatap Davin yang sedari tadi hanya diam. Kamu marah? Ucap Irene menatap Davin. Enggak, singkat Davin lalu ia melangkah mendahului Irene. Irene yang ditinggal pun langsung menyusul Davin. Sampai di mobil mereka berdua segera masuk lalu Davin menjalankan mobilnya. Anterin aku ke suatu tempat ya, pinta Irene. Davin hanya berdehem saja. Irene hanya menghela nafas saja, ia yakin setelah ini Davin pasti akan mau berbicara lagi. Setelah melewati hiruk-pikuk jalanan kota, sampailah mereka di sebuah gedung pemotretan. Ayo ikut aku, ajak Irene. Davin hanya mengikuti ucapan Irene tanpa bersuara. Permisi Mbak, mau ketemu Nona Angel bisa? Tanya Irene pada resepsionis. Maaf, apa betul dengan Nona Irene? Tanya balik resepsionis. Iya saya, ucap Irene.
Kalau begitu mari Nona saya antar, ucap resepsionis itu lalu ia menunjukkan jalan untuk Irene. Tok tok tok. Masuk, ucap dari dalam. Nona silahkan masuk saja, ucap resepsionis itu membukakan pintu untuk Davin dan Irene. Terima kasih, ucap Irene lalu ia masuk ke dalam. Nona Irene silahkan duduk, ucap Angel mempersilakan Irene. Terima kasih, bagaimana apa semua sudah siap? Tanya Irene to the point. Semua sudah siap tinggal menunggu Anda dan Tuan siap, ucap Angel Irene mangguk-mangguk. Bagaimana kalau kita lakukan sekarang, ucap Irene. Bisa ayo kita ke studio sekarang, ucap Angel berdiri. Ayo, ucap Irene ikut berdiri lalu Angel menuntun pasangan itu ke arah studio. Silahkan masuk, ucap Angel. Sepasang kekasih itu masuk ke dalam, lalu melihat sekeliling setelah itu mereka dituntun ke ruang make up. Silahkan Nona duduk di sini untuk di make up wajahnya, ucap Angel. Nanti kalau bisa riasannya jangan tebal-tebal ya. Ucap Ireneta, siap Nona, ucap Angel tersenyum. Lalu perias itu mulai make up Irene, sesuai tema pemotretan hari ini. Untuk Tuan Anda bisa berganti pakaian di ruang ganti, ucap Angel sambil menyodorkan setelan jas pada Davin. Davin pun menerimanya tanpa bantahan apapun, ia berjalan ke arah ruang ganti dan mengganti pakaiannya dengan jas yang ia bawa tadi. Setelah berganti Davin lalu keluar dari ruang ganti merapikan jas hitam, yang ia kenakan saat ini. Irene juga sudah selesai dengan make up-nya, karena ia ingin make up yang tidak terlalu tebal jadi sangat cepat selesainya. Lalu ia berjalan ke ruang ganti, diikuti oleh perias tadi guna membantu Irene memakai gaun. Setelah berganti pakaian Irene dan Davin digiring ke tempat pengambilan gambar. Kenalkan ini Jerry fotografer kita dan yang akan mengambil gambar kalian, ucap Angel. Bisa kita mulai sekarang, setelah Davin yang sedari tadi diam kini ia mulai angkat bicara. Baik mari kita mulai sekarang, ucap Angel. Lalu mereka mulai melakukan sesi pemotretan prewedding.